hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, mangkanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhud dunya wa hiya araghimatun wa mangkanat niyatuhu fid dunya faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Sabda Rasulullah, siapa saja yang adalah tujuannya itu akhirat, Allah akan menghimpun kepadanya keseluruhan, yaitu dunia dan akhirat, dan menjadikan ianya Allah akan dirinya itu kaya dalam hatinya, dan mendatangkan ianya Allah akannya akan dunia, wahia raghimah, padahal dunia itu akan merendah di hadapannya. Dan siapa saja yang adalah tujuannya itu dunia, niscaya faraqallahu alaihi amrah, Allah akan menghancurkan, akan merusakkan seluruh urusannya di dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan dirinya itu hidup fakir, baina ainaihi, di hadapan dua matanya. Artinya kefakiran akan selalu membayang-bayangi kehidupannya. Walam ya'tihid dunia, dan Allah tidak akan mendatangkan kepadanya dunia illa, melainkan ma kataballahu lahu, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah hak baginya. Orang yang hidup di dunia tujuannya untuk akhirat, maka dunia dia dapati, akhirat pun akan dia dapati. Tapi kalau sebaliknya orang hidup di dunia tujuan untuk dunia, maka segala tujuannya itu akan digagalkan oleh Allah. Dan senantiasa hidup miskin akan membayang-bayangi kehidupannya. Artinya kenhana kaya. Kaya cukup kaya, tapi hansip. Tidak pernah merasa cukup. Seakan-akan hidupnya terasa belum memiliki apapun. Padahal rumah raya, nasabah, perlea dua, tidak pernah hatinya merasa berkecukupan. Nyokeh bukti Allah jadikan orang kafir demikian. Nekalan orang kafir tengku. Cukup kaya-kaya tapi tidak pernah merasa cukup. Le iblau nehun, iblau utun kalih paga dak mejad laut iblau tengku. Tidak pernah merasa cukup, itu orang kafir. Karena tujuan hidup untuk dunia, maka Allah jadikan hatinya itu tidak pernah merasa cukup. Allah akan senantiasa memberikan kepadanya haknya, itu pasti. Ataupun Allah berikan kekayaan kepadanya dengan berlimpah ruah, tetapi tidak sempat dia nikmati. Gebi-gebi kekayaan. Karena tujuan keduanya uro malam, katanya banting tulang, peras keringat, uro malam. Tetapi kalau tata menikmati, katanya kata tinggal dunia. Hana arti sih dong. Harta cukup loh, tetapi hana rata menikmati. Makanya kata Rasulullah, di antara kebahagiaan seseorang yang pertama, orang itu memiliki istri yang salehah. Yang kedua, anak yang senantiasa penurut. Yang ketiga, selalu hatinya merasa cukup. Yang keempat, Allah akan berikan harta kepadanya
ataupun biaya hidupnya berada di tempat dia menetap. Hana payah terbiat uluah tu. Hana payah tayak merantau Malaysia tak kebah anak perumah. Hana payah tajak unang gerawan lain. Yang sabah kenikmatan tu. Harta cukup le tengku. Tapi kerja getanya 2 tahun di luar nang gerawan. 2 urawa sapat dengan anak perumah. Lahir pun merempak dengan anak nikah tiga tu. Dumna bahagia tu. Salah-salah anak dah hana itu riruh tanya yang mak nyan saw kakek itu. Hana yu mudip. Makanya prioritas mukmin yang sebenarnya akhirat tu. Menyetujuan kedunya nyalik lap. Oh watakalan mukmin tapi meragukan. Maka mukmin yang sebenarnya tujuannya akhirat. Di dalam hadis yang lain, hadis daripada Aswad bin Qis. Beliau itu berkata, sami'tu Junduban. Aku mendengar si Jundub berkata, iya. Dakhala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar masuklah beliau ke dalam rumah Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Wa huwa ala hasirun. Padahal dianya Rasulullah itu baru bangun daripada tikar tidurnya. Waqad athara bi jambihi syariatu. Dan sungguh berbekaslah pada pinggangnya Rasulullah syariat. Garis-garis tikar. Karena Rasulullah dia tika yang teranyam daripada daun kurma. Wadihnya Rasulullah. Wadih truk Sayyidina Umar gekalan bak pinggang Rasulullah. Manteng berbekas anyaman daripada tikar tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fabaka Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Menangislah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sedang menangis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma yabkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Bersebab kata takli. Qala Sayyidina Umar ketika itu menjawab, "Zakartu Kisra wa Kaisara." Aku teringat ya Rasulullah kepada raja negeri Kisra dan raja negeri Kaisar. Wa makana fihi minad dunia. Mereka raja-raja tersebut senantiasa mewah hidup mereka dalam dunia. Wa anta Rasulullah faqad athara bijambika syariatu. Sedangkan engkau Rasul Allah akan tetapi berbekas di pinggang engkau oleh garis-garis daripada tikar tidur engkau ya Rasulullah. Raja-raja Kisra cukup mewah. Raja-raja Romawi cukup mewah-mewah udip urangnya ya Rasulullah. Tapi drawan ya Rasulullah tempat yang lainnya. Watan muda berbekas tempat bak lambung drawan ya Rasulullah. Geklik Sayyidina Umar. Apa jawab Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Umar, ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya." Mereka itu adalah kelompok yang disegerakan oleh Allah bagi mereka akan kesenangan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Sedangkan kami wahai Umar adalah kelompok yang ditakhirkan oleh Allah bagi kami akan kesenangan kami di akhirat. Nyokihino beda. Maka orang yang terlalu bermewah-mewah di dunia, maka berkuranglah kemewahan di akhirat. Seberapapun taatnya. Berat mewah dalam dunia, kurang kemewahan hidup di akhirat. Nyohino keistimewaan urang gatian kali ada pegah malamnya.
Maka orang yang miskin di akhirat, bila mana mereka itu masuk surga, tempatnya lebih indah, lebih mewah, lebih tinggi daripada kedudukan orang kaya. Andai kata orang miskin itu masuk neraka, maka azabnya lebih ringan dibandingkan dengan azab orang kaya. Bahagian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia itu akan menyebabkan berkurang kenikmatan kita di akhirat kelak. Makanya Rasulullah mengingatkan orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia karena memang dunia ada tempat surga bagi mereka. Sedangkan kami adalah kelompok manusia yang dipersiapkan oleh Allah kenikmatan dan kesenangan kami di akhirat. Maka wajar di dunia hanya kenikmatan kepada kamu. Di dunia hanya kemewahan kepada kamu. Karena kamu bersiap untuk akhirat oleh Allah Ta'ala. Baru senang Sayyidina Umar. Kemudian hadis daripada Zabid berkata ia. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an. Innama akhsya alaikum isnataini. Hanya saja yang sangat dikhawatirkan terhadap kalian wahai manusia adalah dua perkara. Yang sungguh mengkhawatirkan getanya watengku, menyetekedi nasalah saboh dari dua perkaranya. Nyo katente udep getanya celaka. Makanya kata Sayyidina Ali, yang sangat dikhawatirkan. So khawatir Rasulullah. Cukup khawatir Rasulullah seandainya salah satu daripada dua perkara ini menimpa kita. Apalagi kedua-duanya. Yang pertama kata Sayyidina Ali, tulul amali, panjang angan-angan. Rayu hayalan. Ini cukup bahaya dong. Karena dengan rayu hayalan, biasanya apabila tidak sampai pada tujuan sebagaimana yang dihayalkan dengan jalan yang halal, sungguh dia pun akan mau menempuh jalan yang haram. Yang penting tujuan terus. Bahaya tak? Ya berdegah-degah. Lebih-lebih yang calek-calek, berdegah-degah. Bentuk jalan yang halal hana merumpak, sehingga serangan fajar pun mau dia lakukan. Itu jalan haram. Tapi peng kegop tayo pilih draw haram. Urang cak haram cip. Gepilih haram. Han gepilih lebih-lebih lom dosa. Nyempat peng 200 nepilih lon taco. Tapilih haram pajo, han tapilih lebih-lebih lom. Itu termasuk kepada raci, sogok, membeli suara. Ya berdegah-degah dong. Karena terlalu berhayal, kadua gelon han lewat, nyom mesti lewat. Yang parlemen tagok-gok donyo. Ujung buat pun hana jalan halal, jalan haram pun dia tempuh. Nyom tengah-tengah. Maka tulul amal, panjang angan-angan bahaya datangmu. Cukup bahaya. Yang kedua kata Sayyidina Ali, yang sangat dikhawatirkan tertimpa kalian, wa itba'ul hawa. Selalu mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Sayyidina Ali menjelaskan, fa inna tulal amali yansal akhirah. Karena sesungguhnya panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Tua kepada akhirat. Hana ingat. Liah belum motor terbayang lom nyok pudang rumah. Liah pudang rumah tingat lom nyok payah ku bangun sabuh PT, lon pegot sabuh kawasan. Yang kekenan terbayang. Liah PT yang terbayang lah ilam kemati tandingan tu. Maka orang yang panjang angan-angan pasti akan melupakan akhirat. Wa itba'ul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ia sudu anil haqi. Senantiasa dia itu akan menentang daripada kebenaran. Turut hawa nafsu pasti akan menentang kebenaran. Pasti akan menentang agama.
Karena nafsu hana ibisik katanya teku kepada berbuat kebajikan hana teku. Makanya bertegah-tegah tunggu mutua. Bertegah-tegah. Nyokan tak pegah hanje calek. Yang hawa laju. Cuma hati-hati. Hati-hati. Dan kon tak pegah lagi katanya urang. Yang kedua bak parlimen hana god yang salah. Rametat mentau urang god. Tak melaki si begod mendum. Cuma tak khawatirkan takut jalan du hana god. Menyajalan du hanagat roh mudu waktu tempat hanagat tu mupu buat atrah hanagat nyawa yang tak sayangkan. Makanya menjadi bahan pembahasannya introspeksi kita sendiri kan kegap kedro masing-masing ya, jangan memperturutkan hawa nafsu hana ketenangan udip kita nyodo. Makanya kata Rasulullah dalam kehidupan dunia lihatlah ke bawah jangan lihat ke atas. Kalau seandainya senantiasa melihat ke atas, tidak pernah merasa kepuasan dan ketenangan. Waduh, sampai dah kadang. Igap kai beliau matoi lu mantap ngahonda. Waduh, sampai dah kadang. Igap kai pegat rumah ilang mantap rumah sewa. Sampai waduh dah kadang. Nyu hana ketenangan. Bahkan akan melahirkan syuudan. Nyentang iji, hana jelah pedang rumahnya. Ya, kan syuudan gegap. Nyentangi mengkat narkoba nyentang. Padahal kau lampuh ibu bilang. Bahaya tak dengu. Ataupun akan melahirkan sifat iri dengki. Tapi lihatlah ke bawah. Ita nyona cid rumah sewa. Igap biayangan sewa hana. Uyup tak kalan dengu. Ita nyona cid Honda. Igap mu Honda ita. Ita nyona cid gedangan. Igap jangan tepak. Yang jangan tepak ita nyona cid mentang taja. Igap kau ada kursi roda. Yang dua ada kursi roda. Ita nyona mentang cid ita dua ada kursi roda. Igap kata ada depak Yang ada depan itanya mantang si ada depan igak kalau ruak. Uyup tak kalan aku. Ngana ketenangan aku. Gundah, gelisah udip katanya aku. Watai pekem, mahai tem tegrak muka tu. Karena bak ingat. Orang tak ke nikahnya ke pekem long sampai ikah senang ke. Ya, nu. Makanya anjir menan. Wa innad dunia kata Sayyidina Ali sesungguhnya dunia itu qad irtahalat mudabbiratan wal akhirata muqabbilatan. Padahal sesungguhnya dunia itu sungguh pergi ia hal keadaan membelakangi dan sesungguhnya akhirat itu mendatangi. Coba tak ingat-ingat dulu. Lagi tanya tadi yuk dunia. Tak persiapkan cukup le harta dalam dunia tu. Cukup le. Tengah tak pesapat. Idolnya senantiasa menjauhkan katanya. Si uro, ipu-ji-o, derawangan katanya. Yang senantiasa kita dekat dengan akhirat. Akhirat yang senantiasa mendekati kita. Urau demi urau. Akhirat itu senantiasa mendekati kita. Karena hari yang telah berlalu, nyawa hana tertarik le ulang, han mampule dulu. Jut dari uang baksa dan jut. Dunia akan senantiasa membelakangi kita. Akan senantiasa meninggalkan kita. Akhirat dulu yang tengah itu kita nyawa you know. Artinya apa? Kita semakin jauh dengan dunia dan semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat sebenarnya. Hendaknya apabila kita termasuk orang yang tafakur, orang yang mau berfikir, sungguh kita akan mendekatkan diri dengan sesuatu yang dianya itu mendekatkan dirinya dengan kita. Tapi ini tak salah kan? Tapi tawad-rawal legetanya dengan sesuatu yang menjauhkan diri kita, itulah dunia. Tapi jauh drawal legetanya dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita, kan salah nunggunya. Berada tak salah. Walikulli wahidatin minhuma banunon, dan bagi tiap-tiap yang satu daripada keduanya itu segala anak-anak, artinya segala penghuni. Dunia ada penghuninya, akhirat ada penghuninya. Maka kata Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah,
jadilah kalian itu sebahagian daripada penghuni-penghuni akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian itu menjadi penghuni-penghuni dunia. Karena menyejut katanya ke penghuni dunia, di akhirat hanya merempak kesempatan apa. Tapi menyejut katanya kepada penghuni akhirat, dunia pun akan kita dapati bahagian hak kita. Karena bagian hak di dunia yang terbatas. Bagian hak di akhirat tidak ada batasan. Fa innal yauma, kata beliau, karena sesungguhnya hari ini amalun wala hisabun, itu tempat bekerja. Itu tempat berusaha. Wala hisabun, hari ini bukan tempat balasan. Udep katanya idonya nyonya ke tempat untuk mendapatkan balasan kot. Tempat mempersiapkan bekal, berusaha untuk mendapatkan balasan di kemudian hari. Wa anna gadan hisabun wala amalun, dan sesungguhnya hari esok di akhirat itu hisabun. Itulah tempat balasan. Wala amalun, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Artinya, iksaru minal amali fi hadzal yaum fa innakum la tuqaddiruna gadan 'alal amali. Perbanyak olehmu daripada beramal di hari ini, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan di hari esok untuk beramal. Maka cukup dulu. Apabila hari ini kita tidak memperbanyak amal, ingat akan menyesal di hari akhirat. Karena di hari akhirat bukan tempat beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Akhirat itu tempat untuk mendapatkan balasan. Artinya apa? Dunia ini senantiasa kita itu akan mengikuti ujian-ujian daripada Allah. Kenikmatan, ujian pangkat dan jabatan, ujian penghinaan, ujian kemuliaan, ujian ilmu, ujian, semua ujian. Cuma bentuk ujian beda-beda. Ada yang bentuk ujiannya berupa perintah dan larangan. Ada bentuk ujiannya berupa musibah. Ada bentuk ujiannya berupa kenikmatan. Harta, anak, istri, itu semua adalah ujian daripada Allah. Kapan berakhir ujian? Ketika kita berakhir hidup di dunia. Wateka akhir kabeh kesempatan hak udip idonya, berakhirlah hak ujian bagi kita. Mulailah kita akan melihat nilai. Berhasil atau tidaknya kita mengikuti ujian Allah di atas dunia. Pajan pun takalan nilai, itulah ketika kita berada di alam barzah. Yang kamu mulai itu. Maka udip dalam dunia dalam ujian Allah Ta'ala. Baik tapi kele kita nyo, oh wateka merumpuk harta, pangkat dan jabatan itu adalah sebuah kenikmatan. Galam dendai. Galam dendai. Yang ujian Allah yan. Maka sampai lagi orang kafir itu. Ketika orang kafir dimasukkan oleh Allah dalam neraka, apa kata mereka? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka orang-orang kafir di dalam neraka itu berteriak-teriak. Memohon kepada Allah. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Akhrijna. Keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihah. Pasti kami akan beramal dengan amal yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak akan pernah lagi kami beramal sebagaimana amalan kami sebelumnya. Pasti kami akan beramal dengan amal yang saleh. Ya Allah, keluarkanlah kami. Berikanlah kami kesempatan kali yang kedua. Pasti kami akan beramal dengan amal yang benar. Sebagaimana perintahmu ya Allah. Apa jawab Allah ketika itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Adakah tidak kami panjangkan usia kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pada masa yang sanggup berfikir di dalam masa tersebut oleh orang yang memiliki pikiran. Puku hanalun bi masa yang panjang ke tahu dip dalam dunia. Puku siat sagawat tahu dip dalam dunia. Hai, na yang 50 tahun udip ke ba? Na yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun puhan sep ke dia boleh Allah. Jangan bawa seperti orang kafir dalam neraka. Ahli-ahli maksiat yang berada dalam azab neraka, mereka itu semua menyeru, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Berikanlah kesempatan yang kedua kepada kami. Sungguh kami akan beramal dengan amal saleh. Tidak akan kami ulang sebagaimana amalan kami sebelumnya. Getimplak oleh Allah Ta'ala. Hai, hana lombi masa yang trip kepada kata alam dunia untuk tak semikir. Mereka tak fikir orang je. Hanya kita jangan oleh Allah. Wajah akum nazir.
Adakah tidak kami datangkan akan kalian nadhir? Orang yang memberitahu, orang yang memberi peringatan. Tuhan alun puton Rasul kepada kata. Yang pun dia jawab. Tanya jawab, ya Allah, nah puton tapi hana merempak. Mengaurun sama buat hana merempak. Nah, perempak ngelong lam tu. Ya, nak kata harna belum. Tuhan yang beri peringatan kepada kata. Apakah tidak ada orang yang mengingatkan kalian sehingga kalian lupa kepada akhirat? Makanya hari ini kalian mengeluh ingin mendapatkan kesempatan kali kedua. Yang katanya oleh Allah. Putar ini jawab dulu. Makanya di akhirat bukan kesempatan untuk beramal, tapi kesempatan hisab. Melihat nilai lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Fadhaku," maka rasalah azabku, kata Allah. Ini tempat rasa nikmat, ini tempat rasa azab. "Famalidh-dhalimina min nasir." Tidak ada bagi orang yang zalim itu bantuan. Tidak ada bagi orang yang melakukan kezaliman itu penolong. So tolong tanya di akhirat mihana pertolongan daripada Allah. Nyo yang bahaya tu. Makanya kadang-kadang lalai katanya. Sang-sang yang lagi nyo akannya padahal galam. Mentengkon tu. Mentengkon. Lalai katanya dalam tiwatan tu lalai katanya. Sang-sang singah mentau dep tu. Maka kita fikir singah nyo ho kujak. Apa ho kujak kadang ada ke mati tu. Dia kan gaduh fikir. Nyo lutha nyo pat kumita rezeki. Puan lutha mengko singah kalau entai. Ya ni. Lalai katanya tu. Karena hayalan jio tatat li katanya. Sehingga bak wate tadu nyo bulu nuka long nuk blau ne ni de. Na yakin no dep ke bulu ke kadang mengko singah tan. Hayalan tega li katanya. Ya ini bahaya tatat. Karena terlalu panjang angan-angan tua tatat katanya ke akhirat tu. Hana tingat tu. Aku sibuk le katanya. Uro mekat malam biliong peng. Yang kenyan lagi sibuk tu. Zikir hantar empok ikut buat sekali beli-beli lah. Waktu tanya hai hana dua agam si jamia sibuk datang lah wajah hana merempok jalan untuk lonjak untuk pajan karena mati tu untuk pajan. Nyo seringnya dah kala. Sehingga awak teh belingai ulama itu biat le bahasa katanya. Masya-Allah. Kalil lampanya awak teh rupanya tanda tu. Bilion-bilion panjat len tak katanya. Anu kala. Ya cukup le kejadian lah katanya. Asalkan belingai ulama kapukah hana lilang kagadah lampanya sabot tu. Untung hana tajua preh kadang-kadang panjat teron. Lalai tanya orangnya tu. Getanya nya kandron dalam pegah. Getanya mandum tentu tu. Mandum sama tu. Lalai katanya tu. Kemudian hadis selanjutnya daripada Hasan Al-Basri. Beliau berkata, talabatu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia khutubu biha kulla jum'atin arba'in sinina falam aqdaru alaiha. Yang pernah Rasulullah berkhutbah dengan khutbah tersebut selama 4 kali Jumat. Jadi Rasulullah pernah pada Jumat berkhutbah dengan isi ceramah yang sama. Sinina selama 1 tahun kata Hasan Basri. Falam aqdaru alaiha, tetapi saya tidak mendapati khutbah tersebut. Hatta balagani annaha inda rajulin minal ansar. Sehingga sampailah berita kepadaku sesungguhnya khutbah Rasulullah tersebut ada di sisi seorang laki-laki daripada kaum Ansar. Rupanya nasalah sidraw kaum Ansar yang langsung mendengarkan khutbah Rasulullah dan menghafal setiap kata-kata daripada ucapan Rasulullah. Fa'ataituhu, maka aku datangi akan pemuda tersebut. Faidan huwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika itu saya melihat rupanya Jabir bin Abdullah. Faqultu lahu, lalu aku bertanya bagi Jabir, anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat yaktubu biha kulla jum'atin? Wahai Jabir, adakah engkau mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau berkhutbah selama tiap-tiap Jumat yaitu 4 kali?
Qala. Jabir menjawab, na'am, benar. Sami'tu, saya mendengarkan Rasulullah yaqulu, berkata oleh beliau, ayyuhan nas, wahai segala manusia, innalakum mu'alimon, sesungguhnya milik bagi kalian itu mu'allim, petunjuk. Fantahu ila mu'allimikum, maka ikutilah kepada petunjuk kalian. Dah petunjuk katanya. Itulah Al-Quran dan hadis, ijma' dan kias, itu petunjuk. Maka ketika rambu-rambu hanar tohole jalan ke agak muat-uat, basat. Al-Quran, hadis, ijma', kias. Yang petunjuk katanya. Baik salah rambu-rambu nunggu. Menyendekanlah rambu-rambu cikok, menanyan baik ni jauh ke mempak pupu yang naik. Maka apabila tidak mengikuti rambu-rambu yang sebenarnya, yakinlah tidak akan sampai kepada tujuan. Wa innalakum nihayatun, dan sesungguhnya bagi kalian itu ada batasan. Fantahu ila nihayatikum, maka ikutilah kepada batasan-batasan kalian. Allah ni batasi. Dia katanya baik grup-grup lembung tu guna batasan tertentu. Hala na batas. Walaupun yang hala, tetapi baik sampau hanya tak berdahadang untuk lihat atas maju. Ya hanya cik tunggu. Tetap na batasan-batasan. Hala na batasannya. Haram pun na batasannya. Begitu pula. Tidak semua itu halal. Ada batasannya. Ada yang makruh. Ada yang syubhat. Ada yang haram. Bila dalam hidup ini tidak ada batasan, sama dengan tidak ada aturan. Tidak ada aturan berarti itu binatang. Yang ada aturan yang ke binatang. Maka orang yang hidup tidak ada aturan itu tak ubahnya seperti binatang. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, mereka itu jauh lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Lahum qulubun. Karena mereka itu memiliki hati. Tetapi tidak mau memahami aturan-aturan dengan hatinya. Dan mereka pula memiliki mata tetapi tidak mau melihat. Mereka itu memiliki telinga tetapi tidak mau mendengar. Makanya mereka lebih sesat daripada binatang. Balhum adhal. Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Maka manusia yang hidup tidak ada lebih hina daripada binatang. Wa innal abdal mu'mina baina mukhafataini, kata Rasulullah dalam khutbahnya. Sesungguhnya hamba yang mukmin itu berada di antara dua kekhawatiran. Dua kekhawatiran katanya tengku. Yang pertama, bainal ajal qad madhiya la yadri mallahu sani'un bih, wa bainal ajal qad baqiya la yadri mallahu qadhafih. Yang pertama, di antara ajal bersama dengan masa lalu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun apa yang akan Allah perbuat terhadapnya. Jadi masa lalu yang kagetanya lewati bersamaan akan terhadapi ajal, batasan terakhir udip katanya. Yang arti masa lalu yang kagetanya lewati tersebut, putra yang akan Allah balasan kagetanya kelak. Kalau ada pun. Maka seluruh waktu detik yang katanya lewati tersebut semua akan dipertanggungjawabkan. Mandum akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Maka udip dalam dunianya gratis, tapi ingat di akhirat akan kita yang balik hota bawa teh. Mandu maka dipertanggungjawabkan. Oh, tak ingat anak tu hota jauh tunggu. Maka putra yang akan Allah balasan terhadap wate yang kagetanya lewati itu kalau ada purnya. Begitu pula di antara ajal dengan masa depan. Masa uka yang akan Allah wate kesempatan sedikit kegetanya la yadri mallahu qadhafe, kita pun tidak pernah tahu bagaimana hukum Allah terhadap kita.
Yang katanya lewati hana tamu pom pakiban akan gebalah uka. Yang akan terhadapi uka nya pun dalam tatia pakiban kehidupan katanya uka tu. Dalam tatia. Kadang-kadang sabi sakit. Kadang-kadang sabi susah. Kadang-kadang sabi hina. Yang kau likut ke alhamdulillah nya uka pakiban tu. Dalam tatia tu. Semua itu masih dalam rahasia Allah. Uka udep dalam dunia. Bagaimana kelak uka udep di akhirat? Lebih dalam hadarat Allah. Nyaji odat mentang tu. Perjalanan kehidupannya mentang ji odat. Cukup ji odat. Jadi kalau berakhir dengan mati, apakah itu telah berakhir? Tidak. Kematian itu bukan akhir daripada semuanya. Bukan. Itu baru awal. Beta fikir, tam kemati. Selesai. Kon. Tam mati nyokonyo awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya cukup geli tu. Cukup iya tu. Uronyo mati di Bandung. Apalagi menyamun sebuah tanda semayang. Uronyo pergi dalam takatah. Di Bandung menyamati tadi. Makanya cukup geli kehidupan katanya untuk akhirat. Karena detik per detik akan dipertanggungjawabkan. Detik tu. Kenjam. Makanya cukup gelisah awak tetengan. Masa kelalaian katanya tak duduk dalam kedai kopi pegah bro putuh boh ye terboh ini hana manfaat melimang tu. Yang pun akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kalian menyanyiakan waktu? Kenapa dalam waktu tersebut kalian tidak berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya? Cukup head. Berada. Apalagi menyala tengok dia katanya orang jaga. Alhamdulillah sih daripada tak duduk kedai kopi tamu empat kau tengok kan. Tapi sia-sia sih. Mudum tengut hana tamu pat sia-sia. Menyekat tamu pat hana tengut lebih berat dalam sia-sia. Yang parah kan yang tengah nuk tengut mupat dalam. Yang lebih parah dalam. Kemudian Rasulullah mengingatkan, "Faliyatadzawwadul 'abdu min nafsihi li nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li kubrihi wa min dinihi li akhiratihi." Maka hendak mempersiapkan oleh hamba daripada dirinya untuk kepentingan dirinya. Mupum ji putra, hana pu harap bantuan gop tu. Persiapan badra watile. Makanya hana pu tak andalkan i kampung long meribai urun sama dia, anu long cukup taat-taat, badra watile tu. Sebagaimana kehidupan di dunia apabila tidak ada bekal milik pribadi, mengandalkan dengan sumbangan-sumbangan orang, hana mencukupi tu. Kado preh bantuan tapi. Hana lengkap tu punya kado tak preh bantuan. Kuah rumah ra unun, engkot rumah ra uwi. 3-2 kan AIB gap. Selamanya ha mungkin AIB higap nengku. Begitu pula untuk akhirat. Maka baik lagi tanya berhayal. Akan imun doa li anaknya cucu je kana anak lon 12 cucu 75. Menyana tinggal di uraya tu. Menyana kadang mesti rotan tinggal. Hana pu andalkan orang lain tu. Makanya cukup cocok dalam bahasa Aceh. Yang kan ia mandum lihap tu. Yang kan roh tu mandum gop. Nya tu. Maka yang sangat peduli terhadap diri kita itulah diri pribadi. Hana pu andalkan gop. Makanya kata Rasulullah, "Faliyatadzawwadu, persiapkanlah bekal. Min nafsihi, daripada diri engkau sendiri. Li nafsi, tujuannya untuk kepentingan engkau sendiri. Hana pu harapkan bantuan gop tu. Idonya juga demikian. Jadi akhirat lebih-lebih lah. Maka bewate le katanya kala tapudang pondomen. Nyonte ibantu lipulen bacut ibantu lipulen. Hana pun andalkan tu bantuan bagok menyona. Menyahana kak pondomen sorena hana dong tame. Di akhirat lagi nyanji tu. Hana pun andalkan bantuan ngop. Atadrawatile. Maka milik kita pribadi. Sedangkan kalau ada bantuan orang berarti pelengkap ataupun penambah. Baik memodal tak. Udah belantunya pun menanungku. Bu buna. Kuah tu ijo rade. Ungkot itu ijo rade. Nyamu bu pitan. Tiba udah belum. Begitu pula kata Rasulullah. Wa min hayatihi li mautih. Maka persiapkanlah perbekalan daripada hidupmu tujuan untuk kepentingan matimu. Ada persiapan bekal ini. Tujuannya untuk menghadapi kematian.
Begitu pula wa min syababih likubri. Mempersiapkan dalam masa mudamu, persiapan untuk masa tuamu. Uronyo boleh katanya tak buat amalan karena mentang tengah muda. Mentang tengah sehat. Wateka Tuhan mempulen tu. Uronyo masa belajar. Oh wateka Tuhan mempulen belajar. Tinggal mengamalkan ilmu yang telah kita belajar. Maka masa muda. Masa muda masa menuntut ilmu. Mudah itamong, mudah tak cerna, mudah tak pahami. Ketika ilmu sudah ada, ketika udep getanya masa tua, tinggal mengamalkan tu. Man masa tua baru tamur nawan nunggu. Kagak lagi habannya nunggu kan? Naumu tu 75 tayak berat nunggu. Hai kan han malim tu tepua kadang gebi rahmat li Allah Taala. Tapi tau han malim tu kumunyo 75 tayak berat. Kan menulis di atas air yang di atas angin nunggunya. Mata tiba-tiba berketimbang hanamu becut pi. Ya, hana nu. Pada na dua kereta apakah kata ngelan tak kau. Tikan ke dengar ataupun ngatau jong ke dengar. Apa ni mempom naman. Kan tengok betul ji hae le ke belut. Hai tanya ka Tuhan tu. Semangat hanale, kekuatan kekurang. Apalagi kita sudah berumah tangganya lagi nyo kita yang tak berumah tangga mentung. Tadu ay no si atap tenang uli apakan balik kenang tenak ba purmo hay nyo support ilok nungko yang ngatalon pagahnya mesti kre hay lop iganyan nyo ko pagay ro kanyo baru kenang tenak atamu no lagi ngan hanpah nungkuli katerbeban dengan beban yang lain nungko ataupun gikot buat tapi mantang tingai ganu imratonya mi han jadi han belah Honda rumah ku te di kamu tiba halam tengah gingan Honda apa dia mengingat nyo nungko karena ketika kita sudah berumah tangga beban sudah bertambah. Nyo saja masalah. Beban dengan istri, beban dengan anak, beban dengan tetangga dan sebagainya. Maka kesempatan dalam masa muda. Tapi Alhamdulillah. Andai kata kita belajar, sambil belajar beramal. Alhamdulillah. Ketimbang beramal tanpa belajar, nyo kena udzubillah. Sindu. Mana faedah? Alhamdulillah. Maka lagi tanya yang Tuhan nyo buat, kan kerja tengku. Puasit, kenyak merempak pahala buat. Ketika tak buat sesuatu, berarti na tak tuntut ilmu. Artinya mendapatlah dispensasi ba Allah. Kira-kira hana butoi, berarti tengah-tengah tak butoi. Rupanya butoi le jeju. Yang kira tak konyan. Munya kejut hana harapan le dengu. Hana harapan le dengu. Sebab kareta-reta dosun tamurno ilmu SD han cocok le kan? Han cocok le. Tapi hana bepa. Pulain nak merempak le katanya satu kenikmatan tersendiri. Apa itu kenikmatan? Allah berikan dispensasi kepada kita. Seandainya kita melakukan amal kebajikan sedikit dapat kesalahan, dimaafkan oleh Allah. Karena kita sedang mempelajari, sedang menuntut, sedang belajar. Artinya, pugukunnya sambil menyelam, minum susunya lagi nyosit. Sambil belajar, beramal. Alhamdulillah. Ketimbang hana bacut, alhamdulillah. Kejut tapi, mana harapan tang le. Nah. Bapa neja teman, apalagi menyatabuat tauhid musa Abu Manan surah. Bapa dia puan teman. Yang nadu tadi yang ke iaitu adalah sakai kan. Lain hailop le. Bapa dia hilop teman le. Tengah taingan ujung kagak ada huram, tengah taingan orang kagak ada tengah teng. Hai kau ingat le kun. Sebab kebayang aju menyele tingat le gada, di tingat di gada. Hai ya ingat. Nak gada-gada aju kun. Hai demeng le tunggu hai demeng le. Kan terbeban. Kemudian baca tu. Rasulullah juga mengingatkan di dalam khutbah beliau fa innad dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia itu dijadikan Allah untuk kalian. Wa antum khalaqtum lil akhirah. Akan tetapi kalian Allah jadikan untuk akhirat. Dunia Allah ciptakan untuk kita. Tapi kita bukan diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan Allah untuk akhirat. Ya, salah. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Hinawa ke terpaham duku bahwa dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita. Tempat kita itulah akhirat. Berarti dunia itu adalah tempat singgah, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Makanya diibaratkan oleh ulama, hidup di dunia itu ibarat seorang musafir yang sedang istirahat sejenak. Dang-dang berangkat lom le katanya tapi yo siat. Takut. Yo siat tak tapi yo.
Pakon tak pegah siat. Siribeton dalam dunia. Siribayar. Itu di akhirat baru si ura. Si azagai. Na usia tu siribeton. Di akhirat baru si ura. Maka hana yang siribeton tang uranyo. Hana. Mau siritoton pijaruang. Na umur tu siritoton. Baru paduk jium tak di akhirat. Makanya kita ini di dunia sedang istirahat sejenak. Dang-dang berangkat lom tapi siap bekal bulu, you know, supaya dalam perjalanan lagi tanya mudah dalam perjalanan. Makanya persiapkan bekal yang banyak agar perjalanan kita mudah, dan ketika kita mendapatkan pos-pos dalam perjalanan pun lewat, karena surat-surat semuanya lengkap. Karena pos cukup lewat, mulai pos di alam barzah ini. Akan kita berjumpa dengan mungkar wanang. Ini hilai pos pertama. Yang di akhirat dalam di padang mahsyar. Maka lengkap. Ubenanya surat-surat berlengkap. Baik sampai SIM, HANA, SNK, Pidan. Nyo legetannya sebabnya akan tatibit uluan anggrawan. Nyo bibi uluan anggrawan tu. Maka paspor bupah. Menyahanapah paspor karela. Dah paspor getanyo. Itulah tauhid. Menyahanapah keimanan. Itulah pasal. Hang getung, getulak, kan kena ke neraka ke dia. Dekat-dekat. Maka berlengkap. Apabila lengkap semua surat-suratnya, insya-Allah kita akan lewat dengan mulus. Bahkan gintat oleh malaikat. Gintat menuju tempat tujuan kita, itulah syurga. Makanya Rasulullah mengingatkan, dunia dijadikan bagi kalian, sedangkan kalian dijadikan untuk akhirat. Walladzi nafsi, demi jiwaku di tangannya Allah. Ma ba'da lil mauti, tidak ada sesudah kematian, min musta'tibin, daripada jalan untuk taubat. Wala ba'da dunia, dan tidak ada sesudah dunia, darun itu suatu negeri, illal jannah awin nar, kecuali hanya syurga dan neraka. Ya, negala. Wateka mati, nalom kesempatan taubat, nalom kesempatan beramal, tidak ada lagi. Dan setelah dunia ini hancur binasa, tidak ada negeri yang lain dipersiapkan oleh Allah melainkan cuma dua. Kalau bukan negeri yang penuh dengan kenikmatan berupa surga, berarti negeri yang penuh dengan azab, itulah neraka. Yang tergantung, nak pilih, yang mulai detiknya pilih laju. Menye neraka ajak laju, menye surga, berarti insya Allah akan kita dapatkan bila mana hidup ini berada dalam rambu-rambu aturan Allah. Insya Allah. Karena kalau kita pegah mono dalam khutbah, apabila permata-permata yang diberikan oleh Allah dalam tubuh kita senantiasa kita rawat, senantiasa kita jaga permata tersebut, insya Allah kita pasti akan sampai kepada tujuan dengan permata-permata tersebut. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.